Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 30 April. Hari Minggu, Pekan Paskah yang keempat. Hari ini gereja juga menempatkan sebagai hari Minggu panggilan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menggembirakan dunia dengan terang kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami yang merayakan misteri Paskah di dunia ini boleh menikmati sukacita sejati yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik dan murah hati. Ada dua cara Yesus menunjukkan sebagai gembala yang baik dan murah hati itu. Yang pertama, Yesus memberikan nyawanya bagi kawanan dombanya, dan dia setia kepada kawanannya itu. Yesus mengungkapkan kesetiaannya kepada kita, dan ia mencintai kita tanpa pandang bulu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus adalah gembala yang baik karena dia adalah gembala yang setia. Dia tetap setia kepada kita bahkan ketika kita kurang setia kepadanya. Yesus sebagai gembala yang baik menuntun kita.
Lalu yang kedua, Yesus mengenal kita terus-menerus seperti Dia mengenal Bapa dan Bapa mengenal Dia. Dia bukan orang asing bagi kawanannya, dan mereka juga bukan orang asing baginya. Kita bukanlah orang asing bagi Tuhan. Tuhan mengenal kita secara personal, pribadi per pribadi kepada kita, secara mendalam, lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Yesus adalah gembala yang baik yang menghendaki semua orang kawanannya ini selamat. Saudara-saudariku yang terkasih, dari dua cara yang disampaikan oleh Yesus sebagai gembala yang baik dan murah hati itu, tentunya disimpulkan dalam sabdanya yang mengatakan bahwa akulah pintu ke domba itu. Yesus menjadi pintu bagi kita kawanan dombanya. Maka kalau kita ingin selamat, lewatlah pintu itu. Di mana Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pintunya, yang selalu membuka dirinya untuk kita semua ini. Umat yang tidak setia, umat yang sering kali selalu jatuh ke dalam dosa. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, jika Tuhan kita adalah gembala yang baik, kita pun juga dipanggil untuk menjadi murid Tuhan yang baik itu, agar kita pun mengalami rahmat dan kasih Tuhan untuk menjadi domba-dombanya yang baik. Maka marilah kita selalu menjalani apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita selalu mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya dalam hidup kita masing-masing. Karena Tuhan selalu memberikan dirinya untuk kita, Tuhan yang selalu mengenal kita masing-masing ini. Mari kita serahkan seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Sang Gembala baik yang murah hati itu menuntun kita masuk di dalam pintunya yang selalu disediakan untuk kita, agar kita semua menjadi rahmat dan berkat dalam hidup kita masing-masing. Ya Yesus, Kau menantikan jawaban atas panggilan, membantu di kebun anggur penuh tuaian yang subur bagi umat pilihan-Mu. Ya Yesus, terima diriku. Ya Yesus, aku tak gentar, walaupun banyak hambatan. Kami memohon padamu, jadilah Kau naunganku, agar seluruh karyaku sungguh hanyalah bagimu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita
dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.